Sobat Santri, kita doakan dulu semoga Mbak Titik Puspa diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Allah maj'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan hufarin niran. Diterima iman, Islam dan ihsannya, dimaafkan segala dosa dan kesalahannya dan kealpaannya, dan tentunya semoga ditempatkan di alam barzahnya atau dalam kuburnya di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dalam kesempatan ini akan mereaction tentang Mbak Titik Puspa, tentunya dengan konsepan yang sudah Kanudin persiapkan. Kita mulai. Titik Puspa? Iya. Di sini namanya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi di sini Mbak Titik Puspa kemarin itu ketika itu puasa Ramadan, tentunya kita melaksanakan Idul Fitri tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Beliau mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, yang artinya beliau itu sudah masuk Islam. Sungguh luar biasa, di akhir hayatnya itu ditentukan dengan agama yang hak, mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ada dalam agama yang hak, yang benar, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu agama Islam. Sungguh bahagia, sungguh luar biasa Mbak Titik Puspa ini. Kita lanjutkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi di sini tentunya ada minal aidin wal faizin, itu semoga kita kembali ke dalam kesucian, kita mendapatkan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat tentunya. Dan tentunya di sini lahir batin, ini kan lahir batin karena kita memang ingin suci lahir batin, kita ingin bahagia lahir batin, bahkan dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini diungkapkan oleh Mbak Titik Puspa ketika beliau masih hidup, dari waktu-waktu tidak lama sebetulnya. Setelah itu dalam waktu beberapa minggu beliau itu wafat. Kita lanjutkan. Cium cinta dan doa. Habis maghrib sembahyang tawaf cerita sampai ini lain lagi, ini kisah ketika beliau itu umroh gitu. Umroh. Jadi memang untuk sekelas Mbak Titik Puspa itu tidak sulit untuk melaksanakan umroh karena punya biaya, tetapi yang pada intinya itu diizinkan oleh Allah. Itu Allah memberikan kuasanya, dengan kehendak Allah Mbak Titik Puspa itu umroh. Kita lanjut. Sampai Isya. Tuhan, saya sudah lapar Tuhan, takut adik saya nanti nyari. Itu yang namanya Mekah itu bisa sepi. Cuman aku. Gak ada orang satu. Aku pulang, kamu tuh gimana tuh Mbak tuh kok gak dicari-cari? Wah, bagaimana mau cari? Ini adalah kisah ketika Mbak Titik Puspa itu menceritakan ketika umroh. Memang orang itu kalau menemukan sesuatu itu suka bercerita, tetapi kita harus tahu ada tiga tangga atau tiga kualitas orang berbicara. Kalau pembicaraannya itu orang itu menjadi dosa, menjadi lupa kepada Allah, itu kualitas rendahan. Tetapi kalau berbicara itu menceritakan pengalaman, tetapi tidak mengingat Allah juga, cuma berbicara tentang pengalaman, itu pembicaraannya biasa-biasa. Tetapi ketika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah, ingin tobat, ingin syukur kepada Allah, itu adalah pembicaraan yang berkualitas. Kita lanjut. Cari batik orang penuhnya kayak goblok kowe. Itu tuh kosong. Ya mana ada Mekah kosong, Mbak. Kosong tempilingan. Aku bilang gitu. Jadi beliau ini memang dengan gayanya, ini kan beliau itu sudah lebih dari 80 tahun tentunya. Kalau tidak salah itu 87 tahun. Sungguh pengalaman yang luar biasa, banyak karyanya yang berbekas tentunya di rakyat Indonesia. Tetapi yang paling intinya adalah bagaimana beliau itu memegang agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, yang katanya dulu itu memang tidak jelas agamanya entah apa, tetapi sekarang
ada dalam Islam. Sungguh luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Kita lanjut. Di diri saya itu kosong, cuman aku sama Gusti. Ya, hormat, cinta, dan doa dari saya untuk Anda semuanya, seluruh bangsa Indonesia, pimpinan negeriku, dan semuanya para cerdik pandai, para kiai semua. Ya, pokoknya semua seluruh Indonesia. Para kiai katanya, para kiai ini disebutkan. Memang kita harus mencintai ulama, mencintai kiai, ajengan, para ustadz tentunya. Kita dekati beliau-beliau itu supaya kita lebih berkah, kita bisa bertanya tentang keilmuan-keilmuan. Karena memang dalam waktu yang lain, dalam satu waktu guru kita juga menjelaskan bahwa kita itu terus merapat kepada ulama, habaib dan taklim. Termasuk di sini adalah ulama. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Titik Puspa ini. Kita lanjut. Indonesia deh, kalau disebut nanti habis waktunya. Oke. Minal aidin wal faizin, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Jadi di sini tentunya di sini tentunya Mbak Titik Puspa mengucapkan di sini selamat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu kan itu bisa diucapkan oleh orang-orang yang memang siap meminta maaf kepada semuanya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terbaru di media tentunya ini sudah ramai bahwa Mbak Titik Puspa itu meninggal dunia. Tetapi yang menjadi luar biasa dan kebanggaan untuk kita semua adalah bagaimana beliau itu wafat dalam keadaan beliau itu ada dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tentunya akhir yang baik, banyak orang yang memuji tentunya. Dan itu tidak mudah, itu tidak mudah. Bahkan ada berita yang lain menyebutkan bahwa sebelum beliau itu wafat atau beliau meninggal itu menyantuni anak yatim dulu. Itu kan satu yang harus diapresiasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan memang sahabat santri, kita harus tahu dengan video ini semoga menjadi pencerahan. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa orang itu akan merasakan bagaimana jerih payahnya itu mati. Semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebetulnya kita tidak usah takut akan mati karena semuanya pasti mati. Tapi yang diketakutkan kita itu bagaimana takut iman tidak terbawa mati, Islam tidak terbawa mati, ihsan tidak terbawa mati, dosa terbawa mati, utang terbawa mati. Jadi justru itu yang harus ditakutkan. Maka dari itu pertebal iman kita dengan menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Kita merapat kepada ulama, habaib dan taklim sebagaimana Kanudin tadi jelaskan di awal itu. Dan tentunya kita memperbanyak amal soleh, syukur nikmat. Karena syukur nikmat diantaranya adalah diantara orang menjadi sebab husnul khotimah. Di antara sebab husnul khotimah diantaranya adalah syukur nikmat. Bagaimana caranya? Asyukru yal ibadah. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, di luar masjid, di madrasah, dimanapun. Meskipun itu capek, meskipun itu tidak betah, meskipun itu banyak pengorbanan, meskipun harus berjuang dengan ekstra keras, kita letih, lelah, lesu, umpamanya dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada alasan. 24 jam kita harus jadi ibadah. Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diatur pola makan kita, pola istirahat kita, salat berjamaah kita, ngaji kita memberi pendidikan, edukasi kepada ulama, kepada umat, kepada jemaah, kepada santri dan semuanya. Pembiasaan memperbaiki akhlak seumur hidup, pembiasaan kita kasab yang halal seumur hidup, kita atur semuanya dalam waktu 24 jam. Jangan lupa istirahat juga, insyaallah itu menjadi sebab husnul khotimah. Buka dalam kitab Tanul Ghafilin, di situ ada sebab-sebab husnul khotimah. Jadi kita untuk baik di akhir kita harus sebaik dari awal. Kita jangan lupakan juga perkataan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Jadi kita ketika ingin baik di akhir, kita harus sebaik dari awal. Perbaiki dari sekarang, kita itu berbenah diri, memperbaiki diri. Kanudin juga ini lagi memperbaiki diri, berbenah diri. Banyak yang harus kita bayar, banyak yang harus kita qadha, mungkin banyak yang harus kita laksanakan. Kita berbenah diri gitu. Jangan jadi orang pragmatis, kita ingin disekaligus,kan tetapi tidak mampu. Kita berproses saja yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh. Semoga Mbak Titik Puspa di alam barzahnya itu ditempatkan
dalam tempat yang bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Silakan ditonton diulang-ulang video ini dan ditunggu video Kanudin dengan ribuan video yang semakin menarik dengan fakta, dengan data, tentunya dengan testimoni. Meskipun ada yang kurang berkualitas atau bagaimana, tentunya Kanudin ada niatan dan insya Allah terus akan diusahakan ingin menjadi lebih baik dengan pelayanan-pelayanan video yang tentunya menjadi pendidikan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.